Jadi dalam tabayun, jadi kami dinonaktifkan itu dibacakan hari Sabtu sebelum daerahan, ya, setelah musyawarah. Itu setelah dibacakan, singkat saja, kita dibiarkan sampai kurang lebih 10 bulan, 11 bulan. Tapi diopinikan, disiarkan macam-macam. Yang nggak mau tobat, yang apalah macam-macam. Jadi ditunggu tobatnya, bahasa-bahasa itu. Nanti belakangan tidak mungkin diterima tobatnya. Jadi untuk kami tidak boleh semuanya pokoknya putus, hanya boleh sambung. Imami enggak semua diputusnya. Itu dibiarkan selama kurang hampir 1 tahun sebenarnya. Bulan ke-11, kenapa kami beranjak mendesak supaya ada tabayun? Karena di forum pengajian pondok-pondok saat itu ada saudara kami namanya saudara Mas Eko ya, menjelaskan bahwa keimaman semua sudah nggak mungkin ada tabayun, karena tabayun itu hanya diperlukan jika yang bawa kabar itu orang fasik. Orang fasik. Pada yang bawa kabar ini A1 orang jujur, jadi sudah pasti salah 3 orang itu. Jadi nggak perlu tabayun lagi, harus langsung dibuang, diusir gitu. Karpe begitu. Nah di situ saya ini merubah sababun nuzul ayat, ini merubah pengertian. Saya itu yang nggak terima, akhirnya saya bikin rekaman disebar ke imam satu, wakilnya sebar teman-teman. Habis itu baru kupu. Wah, alasan ini karena ada ini. Akhirnya terjadilah tabayun. Singkat, tabayun isinya 1, 2, 3. Seingat saya, nanti silakan saya perlu menambahkan. Enggak. Jadi isinya tabayun pertama itu membahas masalah kitab-kitab yang buku-buku yang beredar terus ditarik gitu. Ya. Intinya di situ kita mengungkap bahwa penarikan ini adalah kemaksiatan. Intinya begitu. Kemaksiatan kita hukumi begini. Ini adalah mengambil ilmu dan hartanya jamaah. Ini besok akan dibawa di hadapan Allah. Seperti kisah kejadian Abdullah bin Mas'ud, bukan yang ini. Sahabat punya kitab sendiri, mushaf. Zaman zaman Khalifah Umar, penyeragaman mau diambil. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Kalau kamu berani ambil, silahkan. Ini berarti mencuri ilmu dan harta saya. Ini ngaji dengan Nabi langsung. Silahkan kamu dibawa, silahkan, tapi besok bawa ya di depan Allah hari kiamat. Saya bilang, berapa kontainer Anda akan bawa ini? Intinya begitulah kalau diperjelas. Akhirnya apa saudara? Orang pertama ini emosi menghadap ke wakil-wakilnya. Asalnya agak menghadap kepada kami berdua. Ini enggak ada. Selamat tidak kabur. Ini menghadap ke wakilnya. Ini begini loh ya. Bentak semua. Jadi karena apa? Karena wakilnya sebelum itu dia mengatakan itu ijtihad dari beliau 991. Yang menghadap ke wakil-wakilnya. Ini ibaratnya bukan keputusan saya. Ini adalah yang musyawarah wakil 4 ini. Wakil-wakilnya diam semua. Itu yang mencintai, karena ini membuat resah. Karena terbukti, makanya dikumpulkan yang musyawarah ini. Kalimat terakhirnya saudara yang paling lucu. Setelah selesai, ini musyawarah, aku melu. Aku mau melu. Jadi katanya hanya ikut-ikutan saja. Ini cerita sampingan aja. Ini di forum kedua, apa yang saya ingat? Apa yang kedua diantaranya ya masalah yang paling populer saat itu, zong sama ikhlas.
Itu kurang lebih tabayun kedua. Zong katanya saya dan teman-teman, terutama saya, mengatakan bahwa amalnya jamaah itu zong, kosong. Nah, kemudian ikhlas seperti orang buang kotoran, itu disiarkan di mana? Di daerahan, propos kan begitu kan? Saat itu. Nah, itu intinya yang di kedua. Lalu saya dan Ustadz Aziz saat itu ibaratnya setengah nuntut. Kalau ada penjelasan begitu, siapa yang jelaskan, mana orangnya, kapan, di mana? Intinya 2 orang didatangkan, balik daerah dari Nganjuk, balik kelompok dari Kartosono. Dua-duanya menyatakan ini masalah tuduhan yang sudah diselesaikan di Kertosono oleh Pak Ubed dan Nur Cahyo. Sudah selesai masalah ini. Kenapa ini diangkat lagi? Itu. Artinya ini nggak benar. Gitu. Yang Syekh Khalil nggak pernah menerangkan seperti ini, nggak ada penjelasan seperti ini. Kata mubalik kelompok, saya itu nggak pernah berguru langsung kepada Syekh Khalil, saya berguru kepada mubalik daerah ini. Yang nerangkan zong itu saya, bukan Syekh Khalil, bukan. Saya belajar iqamus shalah yang disusun oleh Pak Khalil. Di situ bahas masalah kekhusyuan, prakteknya bagaimana. Nah di situ saya paham dan saya praktekkan. Setelah saya praktekkan, alhamdulillah saya bisa lebih khusyuk kepada Allah dan saya merasa amal yang sudah lewat tuh sifar semua, zong semua, zong tuh kosong kan, kayak nggak ada khusyuknya gitu. Dia berarti gue sing muni ngono, ya Razak, nanya, itu Razak namanya, nggih kula. Nah itu satu. Yang ikhlas juga begini, seperti itu, mubalik dalilnya ditanya, benar Pak Khalil nerangkan buat ikhlas, dia bilang buatan ikhlas seperti itu kayak buang air, buatan malah al ikhlas niku. Kan ada bukunya niki dijelaskan. Nah, akhirnya terbantahkan, tapi itu pun tidak ada ralat, tidak ada apa, nggak ada itu kedua. Terus apa sih goreng ini laporan? Ya, itu. Nah terus yang ketiga, nah ini yang ketiga, kami bertiga ini sudah punya apa namanya feeling atau iki koyoknya terakhir ini nggak mungkin ini terus ya, karena dari pihak sana itu ada namanya tim pencari fakta TPF itu sudah ngotot banget segera mengeluarkan kami bertiga ini. Iya caranya pokoknya ibaratnya bahasa itu menghalalkan segala cara, bohong apa pokoknya kalau itu tuh betul. Nah kita firasat saat itu wah ini kayak terakhir, maka tidak ada pilihan lain, kita harus menjelaskan sejelas mungkin poin-poin penting kesalahan di jamaah ini. Nah, akhirnya kita musyawarah di hotel Bukit Daun dengan saudara-saudara semua para yang pertama di CS, yang kedua di nah, terus intinya ada beberapa permasalahan, diantaranya kalau diterangkan mungkin perlu sehari semalam. Nah, poinnya saja diantaranya adalah bab mengkafirkan, takfir, kemudian sholat di belakang orang luar, nah, kawin sama orang luar, masalah waris persenan, apa lagi ya? Ada 7. Ya intinya hal-hal yang sangat betul-betul menjadi sesuatu yang sangat sensitif di dalam. Nah, itu kita terangkan sejelas-jelasnya di forum tabayun yang terakhir. Kami sudah habis tidur sampai jam 10. Ya, kami sudah ibaratnya udah apa bahasanya? Plong. Nekat. Jadi kami cuman gini, pokoknya sampaikan kebenaran ini, mereka mendengar, adapun dibuka, tidak dibuka urusan Gusti Allah. Kalau tidak dibuka, kita harus pergi. Kita pasti pergi, nggak pasti dikeluarkan. Kalau dibuka, kita sujud syukur. Nah, syukur, alhamdulillah. Ternyata Allah tidak membuka. Keesokan harinya dibahas juga katanya dari pagi sampai malam juga apa yang kita jawabkan kemarinnya ini. Malamnya saudara kebingungan mau mutuskan orang paling tinggi. Piye keputusannya piye? Apa keputusannya?
Akhirnya salah satu wakilnya usul, oh ngeten mawon, ambil ini. Jadi Pak Khalil, Pak Aziz, Pak Abdullah Mas'ud itu yang diterangkan, yang diucapkan itu memang Quran hadis. Namun 3 orang itu punya pemahaman menyimpang, tidak sesuai dengan mangkulan kita yang kita pahami selama ini. Oh iya ibu, benar ibu. Wah, orang pertama, benar ibu. Benar, besoknya diumumkan seperti itu. Dan sejak itulah kami sudah sadar diri. Wah ini nggak mungkin terus ini, pasti murtad ini habis ini. Kalau saya mulai DNA memang sudah nyingkrih artinya ke rumah yang di luar, misalnya ke pondok jarang. Itu kalau waktunya apa namanya Jumatan sama sambung aja. Waktu itu masih apa namanya, kalau saya di sini masih di dalam. Nah, kalau saya waktu mereka sudah eksekusi pengusiran, datang utusan dari pondok namanya Sarjan. Ini bagaimana Bah, ini Bah, ya kalimatnya baik gitu di depan saya. Ini barangnya bagaimana? Saya bilang nggak ada barang mas, sudah lama saya pergi. Nah, di situ ada lemari sama pindahkan ke sana. Kenapa? Ternyata setelah saya dengar mereka katanya ketakutan. Takut. Pak Khalil itu kan punya bala tentara. Jadi mereka mau masuk rumah itu mikir. Padahal rumahnya ya sudah kotor, sudah nggak ada penghuni. Nah itu tenang, izin dulu, harus izin dulu. Kalau yang satu ini kudu izin di sel. Sedikit. Kalau yang agak apa namanya parah ini yang paling kiri, beliaunya pergi ke Malang. di belakang rumahnya diobrak, barangnya sekarang tumpuk sembarangan, itu dulu sudah. Itulah mungkin kisah tabayun. Kalau yang ketiga tadi nggak perlu jawab kayaknya ya, dijawab nggak sih? Yang ketiga yang masalah 5 orang.